Selamat, Anda sedang mendengarkan CD audio. Saya percaya setelah Anda mendengarkan CD audio ini, saya percaya Anda akan memiliki prestasi yang banyak dan memiliki kekayaan tanpa batas. Nah, saya sharingkan yang harus kita lakukan adalah kita berubah terlebih dahulu. Kenapa berubah? Berubah itu berisiko, namun jika kita tidak berubah, jauh lebih berisiko. Kita tahu bahwa seekor hewan yang bernama dinosaurus yang memiliki badan yang kuat, tubuh yang besar, namun kenapa dia dimuseumkan padahal dia memiliki badan yang besar? Tidak, karena dia tidak mengikuti perubahan yang terjadi. Era berubah, cuaca berubah, iklim berubah, teknologi berubah, suasana perusahaan berubah, kerjaan berubah, gaya hidup berubah, lingkungan berubah, semua terjadi dengan cepatnya. Saya akan sharingkan ada 3 gelombang yang telah kita hadapi. Gelombang pertama tahun 1985 sampai 1999. Di gelombang pertama ini, orang yang sukses adalah orang yang memiliki perkebunan yang luas, tanah yang luas, peternakan yang banyak. Kenapa dahulu orang perang merebutkan wilayah? Karena ingin menjadi orang yang kaya dan memiliki kawasan yang banyak. Tapi ada orang yang lebih sukses daripada itu, yaitu orang yang sedang membangun internet. Seperti siapa? Yaitu pendiri Apple, pendiri IBM, AOL, dan lain-lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang lebih sukses dari yang sebelumnya. Ada sebuah cerita Andrew Carnegie, seorang pengusaha industri baja yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Dan ditanya, apa rahasianya? Rahasianya adalah dia harus mensukseskan orang lain terlebih dahulu. Kenapa? Saya harus begitu bekerja keras karena ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk disedekahkan pada saat saya meninggal. Pemirsa yang mendengarkan CD audio ini, dia memberikan semua hartanya sebanyak 400 juta dolar pada saat dia meninggal tahun 1930. Jadi jika Anda ingin sukses, sukseskan dulu orang lain terlebih dahulu. Namun era berubah, orang yang kaya bukan lagi orang yang memiliki perusahaan yang luas, pertanian banyak, baja yang banyak, bukan. Ketika tahun 2000 sampai 2012, orang yang sukses adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, skill yang mumpuni. Di era ini, orang yang mengasah skill mereka meningkat mereka dengan kuliah S1, S2, S3 di luar negeri. Kenapa? Karena mereka ingin kaya dan sukses yang asalnya miskin menjadi kaya. Siapa? Contohnya adalah Ronaldo. Dengan skillnya, dia menggunakan kakinya untuk menjadi orang kaya. Namun di era ini, orang yang sukses adalah orang yang mempunyai skill di bidang komputer. Kenapa? Karena skill ini yang dibutuhkan sekarang. Sebut saja contoh nih, pendiri Amazon, Google, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Jadi jika Anda ingin bersukses di era ini, Anda harus menguasai komputer atau programmer. Dari asalnya kasta bawah naik ke kasta kaya dengan sangat-sangat cepat. Tapi ketika gelombang ketiga tahun 2016 sampai 2030 atau Internet of Everything, orang yang bisa terkenal dengan sangat-sangat cepat dengan bermain YouTube saja. Ketika dahulu orang yang ingin terkenal harus latihan dulu, kursus terlebih dahulu, terus bermain di televisi, itu pun jika aktingnya bagus. Namun sekarang orang yang memiliki konten yang bagus, dia akan terkenal. Jadi jika Anda ingin berhasil di era ini, Anda harus bisa mengonsepkan ide dengan baik. Banyak sekali orang yang suaranya bagus, bicaranya bagus, kepemimpinan yang bagus, produk yang bagus, namun banyak sekali yang kalah dengan orang biasa saja yang bisa mengonsepkan ide mereka, produk mereka. Contoh nih, Mbah Surip. Dia tidak memiliki suara yang bagus, namun dia begitu terkenal oleh seluruh Indonesia. Sementara banyak sekali artis-artis terkenal tidak memiliki suara yang bagus. Contoh, ketika saya pergi ke sebuah kafe, ada sebuah penyanyi yang sangat-sangat merdu, namun dia begitu tidak terkenal. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengonsepkan suaranya, tidak mengonsepkan idenya. Jadi jika Anda ingin berhasil, Anda harus bisa mengonsepkan ide Anda. Ketika saya menjelaskan ini, masih banyak orang-orang yang memiliki mental block. Contoh nih, coba Anda berikan buku gambar ke seluruh anak Indonesia dari Aceh sampai Papua. Coba suruh mereka menggambar pemandangan. 50% semua hampir sama. Ada gunung, burung, pesawahan, rumah petani, matahari, dan lain. Dan mungkin saya juga akan menggambar hal seperti itu dari kakek kita, anak kita, cucu kita, ibu kita. Mereka tidak sadar era sudah berubah. Jadi setelah Anda mendengarkan CD audio ini, Anda memiliki kesempatan untuk berubah dan bisa mengonsepkan ide Anda. Nah, hari ini saya akan sharingkan ada 4 poin untuk memiliki kekayaan dan prestasi tanpa batas. Poin pertama, Anda harus punya mentor. Kenapa kita harus punya mentor? Ada sebuah cerita. Misal adalah
seorang yang berkulit hitam. Ibunya memiliki belasannya anak dan dia adalah pecandu narkoba. Ayahnya bunuh diri pada saat dia kecil. Ketika dia mau daftar sekolah, dia kesulitan untuk masuk sekolah tersebut karena dia dicap bodoh. Dan pada saat ujian pun dia tidak mengerjakan satu soal pun karena dia dicap bodoh. Dia meninggalkan rumahnya karena ibunya tidak sanggup untuk memberi makan dengan porsi yang banyak. Akhirnya dia tidur di mana saja, memakan makanan yang sisa. Seperti ketika pertandingan, orang-orang itu meninggalkan popcorn, akhirnya dia bawa makanan itu dan dijadikan makanan. Misalnya memiliki keluarga yang buruk, ekonomi yang buruk, namun dia memiliki bakat yang hebat di bidang olahraga, sehingga orang yang kaya yang bernama Lai En dan suaminya ingin mengadopsi Michelle karena dia memiliki bakat yang bagus di bidang olahraga. Dia diberi tempat yang layak, baju baru, dan lain-lain. Tapi karena itu juga teman-temannya Lai En tidak setuju karena dia berkulit hitam, karena tetangganya itu semuanya itu adalah berkulit putih. Namun Lai En tidak peduli dengan semua itu. Ketika di sekolah, dia suka dibully karena berada di lautan kulit putih, tapi Lai En tidak peduli. Akhirnya Lai En memasukkan Michelle ke olahraga football karena dia memiliki kemampuan di bidang olahraga yang baik karena memiliki tubuh yang besar juga. Ketika latihan, dia tidak ikut aturan. Namun seorang Lai En yang memotivasinya dan memberi ilustrasi kepada Michelle bahwa Anda harus bermain seperti ini, kamu harus bermain seperti ini, dan seperti itu. Akhirnya setelah mendengarkan dari Lai En, Michelle bisa menunjukkan kemampuannya. Pada saat lomba juga dia bisa menunjukkan pertahanan yang kuat karena memiliki badan yang besar, sehingga membawa klubnya menjadi juara. Pada saat itu juga para pelatih ternama ingin membawa Michelle untuk menjadi timnya karena dia memiliki badan yang besar, pertahanan yang kuat. Dia juga mendapatkan beasiswa dari universitas dan sekarang Michelle menjadi mantan pemain legendaris football yang memiliki segudang prestasi. Dia yang asalnya gelandangan menjadi seseorang yang memiliki masa depan yang cerah. Dia karena memiliki mentor yaitu Lai En yang paham kepada dia tahu kondisi dia. Jadi jika Anda ingin berhasil, Anda harus memiliki mentor yang paham dengan diri kita. Begitupun dengan Anda, jika Anda dibimbing mentor yang tepat, Anda akan menunjukkan kemampuan di dalam diri Anda. Bahkan seorang pemain sepak bola Mbappe yang seorang pemain PSG, dia memiliki mentor yaitu Ronaldo dan sekarang dia menjadi lawannya. Nah, asalnya mentor menjadi lawannya. Di mana Anda dapat mencari mentor? Simple, sederhana. Anda ikuti orang yang ahli di bidang yang Anda sukai, baik di kampung Anda, kota Anda, profesi Anda, atau orang-orang yang di luar negeri. Jadi jika Anda ingin berhasil, Anda harus memiliki mentor yang tepat, yang tahu tentang kondisi kita. Poin kedua, daya ungkit. Ada sebuah cerita Donald Trump. Pada saat dia umur 27 tahun, dia memiliki perusahaan real estate terbesar di dunia. Dan ternyata dia memulainya tanpa apapun. Donald Trump memulai saat umur 27 tahun. Ketika saat itu New York memiliki sebuah gedung yang sangat luar biasa. Namun karena krisis di Amerika Serikat tahun 2008, gedung tersebut akhirnya kumuh, hanya diisi oleh para sarang pemabuk. Gedung tertinggi di New York pada saat itu menjadi gedung yang terlantar. Justru bagi Donald Trump itu adalah sebuah peluang dan Donald Trump ingin membeli gedung tersebut. Tapi apa daya, Donald Trump adalah seorang anak muda yang berumur 27 tahun tanpa modal. Yang dilakukan dia adalah mencari investor ke sebuah hotel bintang 5. Di mana hotel bintang 5 itu bersedia untuk menjadi investor Donald Trump untuk take over gedung tersebut. Dengan syarat Donald Trump diminta untuk nego kepada wali kota New York untuk menghilangkan pajak dari gedung tersebut. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Donald Trump pergi ke wali kota New York dan ternyata keinginan untuk menghapus pajak tersebut tidak dikabulkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Pertama, dia menggunakan daya ungkit yaitu seorang investor dari hotel bintang 5. Kedua, Donald Trump mencari seorang daya ungkit para masyarakat kota New York. Donald Trump mengumpulkan media massa dan Donald Trump mengatakan bahwa saya mempunyai kesempatan memperbaiki ekonomi kota New York. Bagaimana caranya? Yaitu membangkitkan gedung ini yang menjadi kebanggaan kota New York sehingga gedung ini hidup menjadi gedung bintang 5 dan investor percaya untuk masuk ke kota New York. Dengan mengatakan ini kepada media, masyarakat kemudian mendukung Donald Trump, membuat demonstrasi
yang akhirnya pemerintah menghapus pajak tersebut. Hasil pemerintah menghapus pajak tersebut dan investor membeli gedung tersebut dan memberikan sahamnya 50% kepada Donald Trump. Di usia 27 tahun, Donald Trump menjadi pengusaha membeli gedung tersebut tanpa modal sama sekali, yaitu menggunakan daya ungkit. Jadi jika Anda ingin menjadi orang yang memiliki prestasi yang banyak, kekayaan yang banyak, Anda harus menggunakan daya ungkit. Poin ketiga, Anda harus mengajak singa. Ada sebuah cerita seekor kancil dan seekor singa. Suatu hari, seekor kancil mengumumkan kepada seluruh hutan bahwa sekarang dirinya adalah raja hutan, sehingga terdengar oleh sang singa yang merasa dirinya lah yang raja hutan itu. Tapi kenapa sang kancil merasa bahwa dirinya adalah raja hutan, sehingga singa ini mendatangi kancil, dan saat bertemu, singa mengatakan, "Kenapa kamu mengumumkan bahwa sekarang adalah raja hutan?" Kancil menjawab dengan sangat tenang, "Semua hewan takut kepada dirinya." Namun singa ini tidak percaya, sehingga mereka memutuskan untuk membuktikannya. Berjalanlah mereka ke sebuah hutan. Pada saat di hutan, dia bertemu dengan seekor kelinci. Ketika kelinci ini melihat kancil, kelinci ini biasa-biasa saja. Namun pada saat melihat sebelahnya ada singa, kelinci ini langsung berlari karena ketakutan. Dan kancil mengatakan dengan cerdik, "Lihat, kelinci aja takut." Padahal ada dialah yang menjadi takut. Namun singa tidak sadar bahwa dirinya lah yang membuat kelinci itu takut. Singa ini masih belum percaya. Berjalanlah kembali dan bertemu dengan seekor zebra. Pada saat melihat kancil, dia biasa-biasa saja. Namun pada saat melihat singa di sebelahnya, zebra ini langsung lari dan mengatakan, "Lihat, zebra aja ketakutan." Dia ditipu kembali oleh sang kancil bahwa dirinya lah yang membuat ketakutan. Singa ini masih belum percaya, berjalanlah kembali dan berharap bertemu serigala. Karena serigala tidak mungkin takut, dan benar ketika bertemu seekor serigala, serigala ini mau memakan kancil. Tapi serigala ini melihat ada seekor singa di sebelahnya. Serigala ini langsung lari dan kancil mengatakan dengan cerdik kembali, "Serigala aja ketakutan." Dan akhirnya singa percaya bahwa sekarang kancil adalah raja hutan. Pemirsa yang mendengarkan CD audio ini, jika Anda menggandeng seekor singa, maka Anda akan terlihat seperti seekor singa, seperti yang dilakukan oleh kancil. Dia menggandeng singa agar terlihat singa. Begitupun dengan diri saya. Ketika dahulu saat saya SMA, saya ingin bertemu dengan Kepala Kemenang Kota Tasikmalaya. Bagaimana caranya saya agar bisa bertemu? Akhirnya saya bertemu dan menggandeng temannya, yaitu KKMA. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Kepala Kemenang tersebut dengan mudahnya. Bagaimana cara mengajak singa? Ada satu cara, yaitu dengan mengatakan, "Saya menghubungi Anda dan ingin belajar dari Anda." Pemirsa, apakah dia akan marah ketika mendengarkan hal itu? Dia tidak akan marah. Dia akan sangat senang sekali ketika ada orang yang mengaguminya. Bahkan sekarang produk-produk kecantikan, baju, dan lain-lain artis jadikan endorse supaya mereka terlihat seperti seekor singa. Jadi jika Anda ingin berhasil, Anda harus mengajak singa di bidang yang Anda inginkan, baik penyanyi, arsitek, motivator, atau dan lain-lain. Poin keempat, life is giving. Kenapa kita harus memberi? Ada sebuah ilustrasi. Jika Anda memberi, artinya Anda sedang membeli sebuah ember. Ketika Anda ingin menampung air yang banyak, maka Anda harus membeli wadah yang besar atau ember yang besar. Dan memberi adalah wadah yang besar, ember yang besar itu, sehingga Anda dapat menampung air yang banyak. Dan ketika Anda mau menampung kekayaan yang sangat banyak, Anda harus memiliki tempat yang banyak seperti ember tadi. Begitupun dengan Anda, ketika Anda rajin memberi, artinya Anda sedang menambah kekayaan, bukan menguranginya. Kita tahu bahwa Bill Gates menjadi orang yang kaya di dunia. Namun dia juga menjadi orang yang paling dermawan di dunia dengan menyedekahkan hartanya sebanyak 500 triliun lebih. Jadi jika Anda ingin berhasil, banyak-banyak memberi supaya Anda bisa mendapatkan kekayaan dan prestasi yang banyak. Begitupun dengan saya dulu, saya suka memberi ide, waktu, tenaga pada saat di organisasi. Anda tidak harus memberi uang saja. Anda tidak boleh memiliki mental block. Anda bisa memberi ide Anda, waktu Anda, tenaga Anda. Dan pada saat itu, saat saya SMA, karena saya suka memberi ide saya, waktu saya, tenaga saya di organisasi, akhirnya saya bisa menjadi 4 ketua di organisasi sekaligus dalam 1 tahun. Karena saya sering memberi.
Ada orang bijak mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jika Anda ingin berhasil, banyak-banyaklah memberi. Dan keempat hal ini tidak akan berarti jika Anda tidak melakukannya. Karena pengetahuan akan berguna jika Anda mempraktekannya. Dengan syarat Anda menciptakan scan urgen. Seorang pahlawan Prancis yaitu Napoleon Bonaparte yang hampir tidak pernah kalah dalam perangnya. Rahasianya itu bukan pada strateginya, kapalnya, dan lain-lain. Namun dia menciptakan scan urgen kepada pasukannya. Ketika pasukan telah sampai di medan pertempuran, Napoleon Bonaparte menyuruh pasukannya untuk membakar kapal yang mengantarkannya. Akhirnya tidak ada jalan untuk lari bagi pasukannya karena kapalnya itu dibakar dan tidak ada pilihan lain selain menang. Karena kalau tidak menang mereka harus mati. Jadi mereka mengerahkan semua kekuatannya, potensinya. Akhirnya Napoleon Bonaparte selalu menangkan setiap perang dengan menggunakan scan urgen atau ilmu mendesak. Jadi jika Anda ingin menggunakan pengetahuan Anda, ciptakan keterdesakan, bakar kapal Anda. Ya. Jadi jika Anda ingin berhasil, bakar kapal Anda. Baik, Anda telah mendengarkan CD audio ini, dan untuk informasi jika Anda pada company, kampus, organisasi yang ingin menggunakan kami untuk memotivasi sales Anda, tim Anda, marketing Anda, karyawan Anda bisa hubungi dengan nomor 0852 1545 9166. Terima kasih telah mendengarkan CD audio ini. Baik, saya Muhajir. See you at the top.